Media Malaysia bahas perkataan Boyan Hodak yang sebut sepak bola Indonesia tertinggal. Media asal Malaysia Makan Bola membahas perkataan pelatih Persib Bandung Boyan Hodak yang menyebut sepak bola Indonesia tertinggal. Boyan Hodak berkata seperti itu karena banyak pemain muda berbakat tanah air justru baru bermain di usia belasan tahun, yang mana seharusnya sudah sejak kecil. Dalam artikel yang berjudul Boyan Hodak, Indonesia punya banyak talenta tapi sudah terlambat itu. Makan Bola menyadari Boyan Hodak sejatinya menyayangkan bakat muda di Indonesia yang gagal berkembang dengan baik. Menurut Boyan, Indonesia terlambat dalam mengembangkan para pemain muda berbakat. Saya beritahu Anda, di Indonesia banyak sekali pemain sepak bola berbakat, namun sudah terlambat untuk memulai, ujar Hodak dilansir dari Makan Bola pada Selasa, 26 Desember 2023. Mantan pelatih KL City ini mengatakan Indonesia belum memiliki wadah terbaik bagi para pemain muda tersebut untuk menonjolkan bakatnya, sebab belum ada liga usia muda yang diselenggarakan untuk menyentuh usia paling dini. Sebenarnya saat ini Indonesia ada kompetisi usia muda, yakni Elite Pro Academy. Kompetisi itu memang baru untuk usia 18, 16, dan 14 tahun. Anda tidak memiliki liga untuk pemain muda. Saya memiliki seorang putra yang bermain di Eropa. Dia telah bermain sejak dia berusia 8 tahun, sambung Boyan Hodak. Boyan mengatakan kompetisi usia belasan sebenarnya cukup telat untuk mencetak pemain berkualitas, sebab dia nilai kompetisi lebih dini harus mulai dijalankan demi sepak bola Indonesia lebih baik ke depan. Di Indonesia memulainya pada usia 15-16 tahun dan negara Anda tidak mengadakan pertandingan kompetitif. Jadi negara ini tertinggal 8 hingga 10 tahun, tutup pelatih Persib Bandung tersebut. Tiba di Indonesia, Jai Ijes antusias jalani pengambilan sumpah WNI. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia Jai Ijes akan menjalani proses pengambilan sumpah warga negara Indonesia atau WNI pada Kamis 28 Desember 2023 pagi waktu Indonesia Barat. Ijes mengatakan sangat antusias menyambut hari esok. Pemain Venesia itu telah tiba di Indonesia pada hari ini Rabu 27 Desember 2023 sore waktu Indonesia Barat. Setidaknya di tanah air, Ijes mengaku sudah tidak sabar menyambut hari esok. Pemain berusia 23 tahun itu mengaku lega karena proses naturalisasinya akan segera rampung. Saya sangat senang dan antusias menyambut hari esok, kata Ijes saat tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dinukil dari situs resmi PSSI. Akhirnya saya bisa menyelesaikan semua prosesnya. Ya, saya sangat tidak sabar menunggu hari esok, sambungnya. Melalui surat yang beredar, jadwal pengambilan sumpah WNI-nya akan berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Ijes diwajibkan hadir mengenakan jas lengkap warna hitam, dasi merah, dan kopiah. Proses naturalisasi Ijes sebenarnya telah disetujui dalam sidang paripurna DPR bersamaan dengan Nathan Joaon. Hanya saja Nathan tidak akan diambil sumpah WNI esok hari seperti Ijes. Seperti diketahui pada September 2023, pemain bernama lengkap Jai Noah Ijes itu sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Pertemuan itu sekaligus mengumumkan kalau dirinya adalah calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Proses naturalisasi Ijes pun berlangsung singkat. Pada awal Desember ini, Komisi 3 dan 10 DPR RI menyetujui pengajuan naturalisasi keduanya. Sehari berselang, paripurna DPR mengetuk palu persetujuan. Sebelum Ijes, PSSI telah merampungkan naturalisasi beberapa pemain keturunan. Pemain yang dimaksud diantaranya adalah Jordi Amat, Sandy Walsh,
Zain Patinama, Rafael Struijk, Ivar Yner, dan Justin Hubner. Percaya kualitas pemain, Sintayong optimis timnas Indonesia lolos 16 besar. Sintayong optimis timnas Indonesia bisa mencapai target lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dia yakin akan hal itu karena anak asuhnya saat ini telah berlatih sangat keras. Piala Asia 2023 akan berlangsung di Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Irak, Vietnam, dan Jepang. Timnas Indonesia saat ini sedang menjalani pemusatan latihan atau TC di Antalya, Turki sebagai persiapan menatap Piala Asia 2023. Diketahui TC Squad Garuda akan berakhir pada 6 Januari 2024 mendatang. Kurang lebih sudah sepekan timnas Indonesia menjalani TC sejak bertolak ke Turki pada 20 Desember 2023. Bisa dikatakan Sintayong menyiapkan skuadnya ini dengan cukup matang karena proses TC yang panjang. Oleh karena itu Sintayong pun sangat yakin bisa membawa timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar. Walaupun kita tahu musuh yang akan dihadapi bukanlah lawan yang mudah untuk dikalahkan. Tapi dia yakin karena para pemain telah berlatih sangat keras untuk mewujudkan target tersebut. Menghadapi Piala Asia nanti, saya tetap berani dan optimis, tegas Sintayong. Dilansir dari situs resmi PSSI pada Rabu 27 Desember 2023. Karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu, pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, sambungnya. Guna mewujudkan target lolos 16 besar, timnas Indonesia juga akan menjalani laga uji coba. Rencananya skuad Garuda akan melawan Libya di Antalya, Turki pada 2 hingga 5 Januari 2024. Kemudian melawan Iran pada 9 Januari di Qatar. Sekedar informasi, sampai saat ini baru 22 pemain yang telah bergabung ke TC Timnas Indonesia di Turki. Masih ada 6 pemain yang akan segera merapat, yakni Jordi Amat, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Ivar Yner, Elkan Bagot, dan Justin Hubner.